Ratusan Banser mendatangi gedung KPK usai ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka. Ngeri. Selawatan lagi. Sampai nangis. Nangis teman-teman. Ini nih, nangis nih beliau nih. Karena apa? Gus Yakutnya ditangkap. Harusnya Gus Yakut bukan ditangkap. Setelah terbukti korupsi seperti ini, langsung Gus Yakut diangkat jadi presiden. Ya, 2029. Nanti 2029 Gus Yakut naik jadi presiden. Karena pengorbanannya untuk Indonesia sudah sangat luar biasa korupsi kota haji. Nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kathah Pak. Pesawat niku mundur Pak. Ora tahu krungu to cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu? Niki pesawatnya mundur Pak. Setelah beberapa hari ini kita terfokus kepada pembahasan Iran, Israel, Amerika. Ada beberapa berita di Indonesia yang tidak sempat saya beritakan teman-teman, yaitu diantaranya tentang beberapa pondok pesantren yang terciduk melakukan tindakan tercela kepada santri-santriwatinya. Ini pondok pesantren NU, oknum-oknumnya. Meskipun kita menjumpai sangat-sangat banyak yang seperti ini. Namun kita lepas dari situ, berita terbaru yang ingin saya kabarkan kepada kalian, akhirnya Gus Yakut sudah mendapatkan ganjarannya pada tanggal 12 Maret 2026. Gus Yakut resmi menggunakan pakaian orange sebagai bentuk di mana dia sebagai tersangka akan masuk penjara. Dan memang betul pada hari ini dia sudah di penjara, teman-teman. Dan ada fakta unik juga ketika ada pemberitaan tentang Gus Yakut bahwa selain dia melakukan tindakan pidana korupsi, teman-teman, ternyata dia juga melakukan tindakan yang sangat zalim di dalam memanfaatkan 20.000 kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia untuk dia mencari uang. Yang pertama, dia menjadi petugas haji. Gus Yakut selain menerima keuntungan dari memanfaatkan kuota haji itu, dia juga menjadi petugas pengurus haji atau bagaimana itu. Jadi per hari katanya dia digaji 7 juta, teman-teman. Jadi 10 hari sudah 70 juta. 70 juta kali 3, berapa totalnya? 150 jutaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain dia mendapatkan uang dari proses korupsinya, Gus Yakut juga mendapatkan uang dari penekanan terhadap pemilik travel haji dan umroh. Bahwa yang ingin mendapatkan kuota haji ini, yang resmi ini, dari Kementerian Agama ini, maka pemilik travel haji dan umroh harus membayar setidaknya 40-80 juta. Perhatikan baik-baik. Dan setelah ditelusuri kemana larinya uang ini, ternyata larinya kepada Gus Yakut. Dan kemarin ketika Ustadz Khalid Basalamah ditarik ke kantor KPK, diperiksa katanya hampir 8 jam, ya ditanya masalah ini. Karena kan Ustadz Khalid selain membayar untuk membeli kuota haji itu, juga ada ditarik uang senilai 40 juta tersebut. Dan dibayarkan oleh Ustadz Khalid. Tapi setelah dibayarkan sejumlah itu, apa yang terjadi teman-teman? Setelah ibadah haji selesai, uang tersebut dikembalikan utuh. Perhatikan baik-baik. Uang yang awalnya diminta untuk percepatan, akhirnya dikembalikan. Karena sudah ada indikasi bahwa uang tersebut akan diaudit. Akhirnya ya mau cuci tangan. Gus Yakut dan kawan-kawannya mau cuci tangan. Balikin saja. Nanti kita ketahuan. Akhirnya benar-benar ketahuan. Jadi memang kejahatan tidak akan bisa selamanya disembunyikan atau ditutupi. Pasti akan terungkap, teman-teman. Dan uniknya apa yang terjadi setelah Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan di penjara sekian tahun, bahkan ditelusuri masih ada uang-uang haram yang dia kelola, sampai disita barang bukti hasil korupsi ini sebesar 100 miliar rupiah. Setelah beberapa poin kejahatan dari Gus Yakut ini menzalimi umat Islam, menzalimi NKRI, menjahati umat yang tidak bersalah. Tidak bersalah mereka ini yang membayar sudah puluhan tahun nunggu untuk berangkat haji. Tiba-tiba kota hajinya dikorupsi, diperjualbelikan secara ilegal. Tapi apa yang dilakukan oleh pengikutnya? Pengikutnya Gus Yakut maksudnya, yaitu para Banser. Demo habis-habisan, teman-teman. Demo habis-habisan. Perhatikan demonya. Tuh, perhatikan teman-teman.
Nih Banser, ini dari okezone.com. Banser protes, teriak KPK zolim. Hingga bakar baju bertulisan KPK. Usai Gus Yakut ditahan. KPK zolim karena menangkap Gus Yakut. Kalau Gus Yakutnya baik begitu, orang baik. Oh iya, kemarin disolawatin teman-teman. Ya Allah, penjahatnya napi, maling disolawati. Ratusan Banser mendatangi gedung KPK usai ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka. Sampai buka baju seperti ini dia. Solawatan lagi. Sampai nangis. Nangis teman-teman. Ini nih, nangis nih beliau nih. Karena apa? Gus Yakutnya ditangkap. Harusnya Gus Yakut bukan ditangkap. Setelah terbukti korupsi seperti ini, langsung Gus Yakut diangkat jadi presiden. Ya, 2029. Nanti 2029 Gus Yakut naik jadi presiden. Karena pengorbanannya untuk Indonesia sudah sangat luar biasa korupsi kota haji. Nangis. Teriakan dukungan untuk Gus Yakut terdengar saat ia keluar dari kantor KPK. Emang akalnya memang kebalik. Jadi oknum-oknum Banser ini yang banyak ini, yang ratusan apa ribuan ini. Jadi oknum-oknum Banser sebanyak ini membela penjahat seperti Gus Yakut. Gak terima Gus Yakut saya bilang penjahat, mendolimi umat muslim yang harusnya berangkat haji, lalu kota hajinya diperjualbelikan secara ilegal, apa gak jahat? Menerima fee katanya. Banyak teman-teman, 20.000 ya, 20.000. Dari satu orang saja permainannya antara 40 sampai 80 juta kuota haji itu. Sedangkan ada kurang lebih 10 ribuan, nggak tahu berapa. Pokoknya puluhan ribu tuh yang ikut Gus Yakut. Dikalkulasi silahkan kalian. Banser tolong dikalkulasi kira-kira keuntungan Yakut berapa akibat menjual kuota haji yang ilegal itu. Coba dikalkulasi. Sudah menzalimi banyak orang, mencari keuntungan di atas penderitaan orang, malah kalian anggap sebagai pahlawan. Yang zalim KPK. Kemana itu ya? Cara pikirnya itu kemana? Bagaimana? Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Aneh, karena kebanyakan orang-orang yang nggak beres dianggap menjadi tokoh. Itulah kenapa di Indonesia orang gila pun dianggap sebagai walinya Allah. Orang gila di Indonesia dianggap walinya Allah, teman-teman. Orang korupsi dianggap pahlawan. Mau kemana ente? Silahkan kalian teman-teman komentar saja di bawah. Komentar kalian di bawah. Bagaimana pendapat kalian tentang oknum-oknum Banser yang seperti ini nih?